Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin Bapak Ibu sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah puasa hari yang ke-23 dan sekarang malam ke-24. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan puasa senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan insyaallah kita sekalian selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatnya yang akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum sedikit menyampaikan materi bahwa seharusnya malam hari ini yang bertugas sebagai penceramah adalah guru kita Ustaz Dr. Haji Mudzakkir Dawawi, karena beliau masih berada di kampung sehingga kembali yang Banser menggantikan untuk malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum menyampaikan materi ada beberapa hal yang akan sampaikan, terutama mengingatkan masalah protokol kesehatan bahwa berpengalaman dari negara India, ini adalah negara yang tadinya berhasil menekan COVID karena biasanya di sana sehari sekitar 93.000 yang terpapar. Karena begitu ketatnya menjaga kesehatan, ya tahu sendiri polisi India gak pakai masker orang digebukin, sehingga tertekan sampai 11.000 per hari. Untuk penduduk yang 1 miliar lebih, 11.000 per hari dianggap sudah berhasil, sehingga pemerintah mengumumkan bahwa dia sudah berhasil menekan, artinya berhasil mengatasi COVID. Namun setelah itu lengah luar biasa, mereka mengadakan kampanye di distrik masing-masing, mengadakan pesta keagamaan, mandi di Sungai Gangga dengan manusia jutaan manusia berkumpul menjadi satu tanpa menggunakan protokol kesehatan yang tadinya begitu ketat. Kita kalah ketat dengan India, nasional luar biasa. Tapi begitu dibuka luar biasa juga bebasannya. Sehingga setelah itu di sana makanya disebut gelombang tsunami COVID di India, karena yang tadinya normalnya 93 ribuan melonjak menjadi 300 sampai 400.000 per hari. Itu yang terdeteksi, belum yang tidak terdeteksi, sehingga angka kematian sangat luar biasa. Mungkin berpengalaman dari situlah pemerintah kita mengadakan pelarangan pulang mudik, artinya nanti mudik sebebas-bebasnya. Makanya kita mengingatkan Bapak sekalian, kalaupun nanti bisa mudik ya di sana tetap jaga protokol kesehatan, karena menggunakan masker juga tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan kalau orang pergi haji itu pakai masker, umrah haji pakai masker. Kenapa? Untuk mencegah dehidrasi, penguapan yang ini juga debu. Jadi orang di Masjidil Haram pakai sholat pakai masker udah biasa, karena untuk mencegah dehidrasi. Jadi kalau ada sebagian saudara kita mengkaitkan dengan masalah ini, mungkin ya sebaiknya kita ikhtiar dulu, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai kenapa pemerintah begitu ketatnya sampai orang mudik udah mau nyampe disuruh pulang gitu. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sedikit materi yang kami sampaikan adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah dia berkata bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu majelis beliau menanyakan, atadruna mal muflis, kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan muflis, bangkrut? Jadi teknik bertanya, orang kalau belajar mengajar itu menggunakan teknik bertanya. Rupanya 14 abad yang silam Rasulullah sudah menggunakan teknik bertanya supaya orang memahami muflis atau bangkrut. Tidak langsung Rasulullah menerangkan bangkrut adalah begini-begini, tidak, tapi menggunakan pertanyaan dulu supaya melihat sejauh mana wawasan para sahabat. Maka para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina ma lam dirhama lahu wala mata.
Para sahabat jawabannya yang dimaksud bangkrut adalah di mana orang itu tidak punya dirham, tidak punya duit, lahu wala mata, dan juga tidak punya perhiasan, tidak punya harta benda. Jadi menurut para sahabat orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya duit, tidak punya harta, miskin, bangkrut. Maka bukan itu yang dimaksud Rasulullah. Kalau beliau menjawab menerangkan, jadi setelah ditanya jawabnya salah baru dilurusin. Faqala innal muflisun min ummati, sesungguhnya yang dimaksud dengan bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumil qiyamati bi sholatin wa syamin wa zakatin, di mana umatku nanti datang pada hari kiamat dengan pahala yang banyak, pahala sholatnya banyak, sholat sunnahnya, sholat wajibnya, sholat berjamaahnya, sholat tarawihnya, bawa pahalanya banyak. Wasyamin, pahala puasanya juga banyak, dan beberapa pahala-pahala yang lain, pahala zakat, sedekah, infak banyak. Wa ya'ti qad syadama hada, tetapi datang orang yang meminta pengadilan. Qad syadama hada, orang yang dicaci maki. Bu, pernah mencaci orang, pernah maki-maki orang, bapak pernah merasa maki-maki orang, apalagi orang itu berada di bawahnya melakukan kesalahan, kita omeli habis-habisan, kita caci maki dan sebagainya, atau tetangga kita punya kesalahan, kita caci maki, hati-hati. Wa qadara hada, dan juga mungkin kita pernah menuduh orang dengan tanpa bukti, kita tuduh sehingga orang tersebut sangat dirugikan dengan tuduhan kita, tuduhan yang sangat tinggi. Wa karamana hada, dan orang, pernahkah kita merasa mengambil hak orang lain, memakan harta orang lain, mungkin dengan cara curang, mungkin dengan cara korupsi, dengan cara manipulasi dan sebagainya, mengambil harta dengan tidak hak. Wasyabaka hada, wasyabaka dama hada, atau kita pernah menumpahkan darah orang, pernah kita mukul orang sampai berdarah-darah, apalagi sampai mati. Wa daraba hada, pernah kita nabok orang, mukul orang, hati-hati. Semuanya akan meminta pertanggungjawaban kita. Wa yu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, maka semuanya akan dibayar dengan kebaikan-kebaikan yang kita tunggu tadi, para sholat, para zakat, para sedekah, para puasa, diambil. Orang yang dicaci maki tadi akan sama Allah diberikan pengadilan, sudah saya bayar dengan kebaikannya si fulan ini yang telah mencaci maki kamu. Kita tidak bisa tutupi karena tidak ada pembelaan lagi, karena pengadilan di depan Allah Subhanahu wa taala ada yang hak, yang benar. Jadi kesalahan. Kemudian orang yang kita tuduh, mungkin kita menuduh keji seseorang tanpa bukti dan sebagainya, memfitnah orang, hati-hati. Ini juga akan mengambil pahala kita. Apalagi sampai kita menumpahkan darah orang, dia akan meminta pengadilan dan diberikan pahala kita. Fa'in buniyat hasanatuhu qabla ayyuqda, apabila pahala kita tadi semua diambil untuk membayar kesalahan kita dan belum impas juga kesalahan-kesalahannya, ma'alih ukhida min khotoyakum, maka untuk membayar adalah kejelekan, dosa kesalahan orang yang kita zalimi tadi diberikan kepada kita. Uriat alaih summa uriat finnar. Jadi kebaikan kita yang banyak tadi bangkrut karena untuk membayar orang-orang yang kita zalimi. Pernahkah kita mencaci orang, memaki orang, apalagi sampai menumpahkan darah orang, mengambil harta dengan tidak hak, mencuri, korupsi, menipu, mencurangi dalam bisnis dan sebagainya. Semuanya nanti dipertanggungjawabkan dengan secara demikian. Bahkan kalau belum lunas, maka untuk melunasi kesalahan orang itu ditimpakan oleh kita dan kita akan masuk neraka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bulan puasa ini melatih diri kita sabar, melatih akhlak
akhlak kita, melatih budi pekerti kita supaya tidak melakukan demikian. Oleh karena itu masih ada kesempatan barangkali merasa berbuat adalah orang-orang yang terzalimi, sebaiknya kita lunasi sekarang dan minta maaf dan sebagainya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, di sini Islam menekankan bahwa ibadah bukan semata-mata hablum minallah, tetapi hablum minannasnya harus kita jaga. Manakala hablum minallah kita sudah bagus, ibadah sudah baik, pahala sudah banyak, tetapi kita tidak peduli dengan hubungan sosial dengan masyarakat kita, maka akan menjadikan keberangan kita. Banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan bahwa kita berhablum minannas dengan baik. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetanggamu. Kepada tetangga kita harus saling memuliakan. Apalagi di bulan puasa ini kesempatan kita untuk melatih, dan mudah-mudahan selanjutnya langkah dan pergerakan kita lebih hati-hati, lebih banyaklah menolong orang daripada menyakiti orang, lebih banyaklah berbuat baik. Hati-hati jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita menyakiti saudara-saudara kita, siapapun itu, baik sesama muslim maupun non muslim sekalipun. Islam menunjukkan akhlakul karimah. Barangkali ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan setelah 23 hari puasa ini kita semakin introspeksi diri, semakin koreksi diri sejauh mana yang kita dapatkan selama bulan puasa, perubahan apa pada diri kita. Apakah hati kita semakin lembut, semakin mudah memaafkan, atau kita yang tersiksa dengan lapar dan haus setiap hari saja tanpa perubahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hati yang lembut, dan puasa kita akan menjadikan kita menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.